Hari ini gue lagi ada di dealernya MG. Dan di sebelah gue sekarang sudah ada satu mobil hybrid dari MG. Ini adalah MG VS Hybrid. Yes. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so... Nah, kalau misalkan kita berbicara soal MG atau Morris Garage, itu udah lama banget, jadi udah 100 tahun di situ. British Legacy, ya, udah lama banget sebenarnya di mobil Morris ya. Kita bisa lihat di film-film jadul gitu, itu ada mobil Morris itu ada. Dan ini adalah ya varian terbaru dari MG, ini MG VS Hybrid. Ini tuh dia menggendong mesin hybrid, mesinnya 1500 cc dan kemungkinan ini akan bersaing dengan Toyota Yaris Cross yang sama, dia 1500 cc juga dan harganya juga sekarang menarik, harganya 400 jutaan saja. Dan memang itu gara-gara ada kebijakan dari pemerintah pajak ya di tahun 2025, pajaknya naik, mobil semuanya naik imbasnya. Ya wis, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau urusan diskon mungkin ada ya. Tinggal teman-teman nanya aja ke salesnya masing-masing. Kalau misalkan yang di Bandung, nih gue lagi ada di Cihampelas, teman-teman bisa langsung nanya untuk diskon mobil ini seperti apa. Oke, sekarang kita akan bahas dari desainnya dulu. Kalau misalkan kita lihat dari depan, ini mobil, jujur, menurut gue ini mobil ganteng, ganteng asli. Mobil hybrid tapi punya muka kayak mobil elektrik gitu. Kalau biasanya kan mukanya konvensional gitu, biasa aja. Kalau ini enggak, ini layak sih kalau misalkan gue sebut mobil elektrik gitu dengan desain seperti ini. Lihat grillnya seperti ini. Dia kotak-kotak bukan kotak sih ini. Jadi makin kecil ke tengah, makin besar ke pinggir. Dan di sini tidak ada grill yang tebal-tebal gitu, enggak. Di sini cuma garis-garis. Dia ada biru-birunya. Ini menandakan kalau mobil ini adalah mobil hybrid dan ada kamera 360-nya di sini di depan. Ada, dan di bawah dia masih dapat biru-biru juga. Dan ini semuanya sudah menggunakan LED untuk perlampuan ya, nggak usah khawatir tuh. Proji, sini di RL, lampu sen semuanya udah LED lah. Kalau teknologi lampu sekarang udah mungkin udah ketinggalan kalau misalkan ada mobil yang menggunakan lampu bohlam. Nah, di samping sini dia ada over fender ya, selayaknya mobil crossover. Di sini juga warnanya dual tone, di atas dia warnanya hitam, bawahnya warna body dan ada chrome, dan chrome-nya ini hanya di bawah jendela. Good, jadi tidak terlalu ramai dengan chrome. Sini spionnya dia sewarna sama body atas, jadi warna hitam dan ada lampu seinnya juga. Di bawah dia ada kamera. Nah, sayang sekali mobil ini memang belum dipasang ADAS. Kedepannya nanti mungkin mobil ini dipasang ADAS, jadi lebih komplit lagi untuk fitur safety-nya pada mobil ini. Rodanya kita lihat sekarang. Rodanya dia berukuran 17 inci dengan profil ban 215/55. Ya, bisa dibilang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Tapi mobil crossover, kalau menurut gue pribadi, lebih baik menggunakan ban yang agak sedikit tebal daripada tipis. Karena dia akan menerjang jalan-jalan yang rusak. Apalagi mobil ini harusnya cocok buat tinggal di Indonesia yang notabene ya jalan di kita tuh tidak begitu rata. Sini door handle dia sewarna, oh enggak, dia door handle-nya berwarna chrome dan ada akses smart key. Belakang pun sama, dan di belakang sini dia rodanya sama-sama yang depan. Dan desainnya ini tuh kita coba lihat. Oke, ini dia ditutup cover, jadi kita tidak bisa lihat dalamnya itu seperti apa untuk desain velgnya ya. Tapi dalamnya alloy. Cuman sayangnya dia ditutup cover, jadi nggak kelihatan banget gitu. Kalau untuk disc brake sih, kayaknya di keempat roda dia udah pakai. Yes, di keempat roda mobil ini sudah menggunakan disc brake. Nah, untuk di bagian belakang sini memang tidak seatraktif bagian depannya. Bagian depannya tadi kan, wah ya keren banget ya, keren banget, futuristik kayak mobil-mobil yang datang dari masa depan. Tapi untuk di bagian belakang di sini lebih sederhana ya, sedikit lebih sederhana ketimbang bagian depannya. Tapi di sini kita akan lihat kelengkapannya. Oh iya, tadi masih ada yang ketinggalan. Jadi di atas sana dia punya roof rail. Mobil ini punya roof rail, antenanya dia model shark fin. Di sini dia ada sedikit upper spoiler.
dan ada Hyman stop lamp, rear defogger dia punya, rear wiper ada, terus di sini tengahnya ada logo MG. Nah ini biasanya kalau MG bisa nah jadi kalau MG itu uniknya dia si logo di bagian belakang ini bisa digunakan sebagai door handle. Jadi kita tinggal tekan bagian atasnya, nah tinggal tarik, jadi gitu. Ini kan, jadi door handle di sini clean, nggak ada door handle, jadi bagian bawahnya clean, nggak ada kayak benjol apa gitu, nggak ada. Sini stop lampnya kita lihat, stop lampnya LED ya, sini udah LED, terus sini ada emblem ya, VS, H, EV, jadi hybrid electric vehicle, dan sini dia ada emblem iSmart. iSmart ini dia itu suatu fitur yang bisa mengkonekkan mobil dengan gadget kita, dengan handphone kita. Jadi bener semuanya sudah ada di dalam genggaman ya. Zaman sekarang memang canggih-canggih sih. Di bawah ada sensor parkir, sini ada reflektor, bumpernya seperti ini, dia sedikit ada chrome. Oh, kalau yang depan kan biru ya. Kalau di sini malah dikasih chrome. Ya, zaman sekarang memang ada beberapa mobil yang sudah tidak dikasih ban serep. Yes. Nggak dikasih ban serep, sekarang tuh banyak mobil yang kayak gitu. Dan ini adalah gundukan baterai seperti gundukan baterai ya, memang tidak dikasih ban serep tapi dikasih pompa ban elektrik semacam ini. Susah amat ngambil. Nah, dikasih pompa ban elektrik kayak gini, mungkin itu sebagai gantinya kali ya, gantinya ban serep, jadi dikasihnya pompa ban elektrik kayak gitu. Susah amat ini masuknya. Ini ada esparatornya bagus, dia dari hard plastik, jadi bukan pakai tirai, karena kalau yang tirai itu kurang kepake sih menurut gua. Dan ini memang pintu belakangnya belum elektrik, sayang. Kalau udah elektrik ya lebih oke lagi mungkin. Tapi mengingat mobilnya juga harganya 400-an, 420 jutaan, itu gara-gara pajaknya naik. Kalau dulu ini di bawah 400 juta. Full hitam, enggak sih, enggak full hitam. Yang hitam cuma bagian bawah, bagian atasnya dia enggak full hitam. Jadi gimana sih? Nah, jadi atasnya ini dia warnanya warna terang, bawahnya full hitam. Tapi gue suka dengan warna full hitam seperti ini. Mobil tuh nggak gampang kotor. Jadi apalagi kalau teman-teman punya anak kecil yang suka makan es krim, makan coklat, kalau warna terang tuh udah bete banget, berantakan, ngebersihinnya PR. Ya gitulah ya. Di sini futuristik sih, futuristik dan yes, sesuai ekspektasi gue. Mobil-mobil zaman sekarang itu minim sekali sama yang namanya tombol. Ya, di sini minim tombol, dan ini juga ada touchscreen-nya, bukan tombol fisik kayak gitu. Kita coba nyalain deh. Untuk layar sini, jadi layar instrumen, cluster, dan multimedia itu menyambung, cuman ada sekat hitam di sini. Tapi basically dia nyambung ya, jadi tidak berpencar gitu. Tidak berpencar dan tidak terlalu tinggi, jadi porsinya pas, jadi tidak sampai menghalangi pandangan kita ke depan gitu. Ini bahannya dia menggunakan soft, empuk-empuk. Di sini juga dia menggunakan, ini bukan wood panel sih, ini bukan wood panel tapi warnanya bagus. Warnanya bukan warna terang, jadi warnanya warna gelap gitu. Atasnya dia ada tweeter, speaker di sana ya, seperti biasa di bagian pintu. Oke, kita mulai dari posisi duduk dulu. Posisi duduknya kita bisa atur sedemikian rupa, dan ini pengaturannya elektrik. Mau ke bawah, oh nggak terlalu bawah ya. Nah, sliding, reclining, semuanya sudah elektrik. Dan ini pedalnya juga bagus, ergonomis, selayaknya mobil SUV. Dan ini joknya middle ya, jadi nggak bisa dibilang empuk banget, tapi dibilang keras banget juga enggak sih. Dia oke gitu, joknya pas.
dan ada sayapnya nih sampingnya, jadi badan kita tuh dijagain gitu. Oke, setirnya sayang sekali dia hanya punya tilt, dia nggak punya teleskopik. Andaikan dia punya teleskopik mungkin jadi lebih fleksibel lagi, lebih ergonomis lagi. Di sini dia dibalut dengan kulit dengan jahitan asli, dan di sini banyak tombol. Dan mobil ini sayangnya belum punya ADAS, jadi tidak ada kayak rear cross traffic alert, terus lane keeping assist yang gitu-gitu. Sayang mobil ini belum ada. Kedepannya gue berharap mobil ini dikasih ADAS ya. Harus dong. Tapi mobil ini meskipun dia tidak punya ADAS, dia punya cruise control. Dia ada cruise control di sini tuh. Nyetingan di sini. Jadi di bawah di bawah tuas lampu sein sini, lampu ya. Di bawah sini. Jadi terbalik. Kalau mobil Eropa tuh memang ini ciri khas dari Eropa kayak gini ya. Jadi lampunya itu terbalik. Biasanya kan kita lampu sein itu di sebelah kanan, sebelah sini itu pengaturan wiper. Tapi kalau di mobil ini berbeda, terbalik. Jadi di sini tuh wiper, di sini perlampuan. Beda ya. Harus membiasakan diri sih sepertinya. Dan ini instrumen clusternya full digital dengan wow, keren banget ini desainnya keren ya. Di sini ada indikator pintu, terus dia ada mode berkendara juga. Kita bisa atur mode berkendaranya. Dia ada eco, ada sport dan comfort ya, standar ya, ada 3. Gue yakin mobil hybrid tuh tidak akan boros karena dia ada generator listriknya. Jadi ada motor listrik yang membantu mobil ini pada saat kecepatan rendah, dan itu syaratnya baterainya harus ada, baterainya harus terisi. Jadi kalau misalkan baterainya sudah terisi, kita bisa pakai itu tanpa bensin. Irit dong pasti. Yaris Cross aja irit, Innova irit ya kan, Innova Zenix irit yang hybrid. Ini juga gue yakin pasti irit BBM ya. Lumayan buat ngurang-ngurangin budget BBM. Oke, kita lanjut ke sini, ke bagian tengah. Multimedia, sekarang multimedianya cukup lengkap di sini ya. Sini ada radio, BT phone, setting, folder, media, AC. Oke, AC-nya diatur dari sini. Bisa kita atur dari sini AC-nya, pengaturan AC-nya boleh. Ya ada pengaturan arah semburan, ventilasi, terus front defogger, rear defogger. Yes, tidak dual zone. Jadi AC-nya hanya single zone saja. Terus apalagi? Lanjut lagi, di sini ada vehicle seating. Vehicle seating di sini ada lampu, find my car, ada EPS, dia punya EPS. Dan di sini sudah pasti ada yang namanya Apple CarPlay dan Android Auto. Kamera 360 juga ada di sini. Bisa kita lihat. Kamera 360-nya ada 2D, ada 3D. Lengkap. Di bawah sini ada touchscreen juga untuk suhu AC ya, suhu dan untuk mematikan dan menyalakannya. Ada tombol home. Terus ada front defogger, ada rear defogger. Di sini ada kisi AC, tengahnya lampu hazard. Wireless charging dia punya. Nggak usah khawatir teman-teman yang zaman sekarang rata-rata punya handphone yang bisa di charge secara wireless. Ada di sini, depan penyimpanan juga ada. Sini tuas transmisinya tidak terlalu besar tapi suka gue desainnya. Desainnya suka, jadi ada detail kecil di bagian sini, itu bagus banget. Ada pengaturan curse. Pengaturan curse itu adalah untuk merefresh kayak pengereman yang gitu-gitu, itu bisa di-refresh di mobil ini. Tinggal tekan aja tombol curse. Itu bisa merefresh semuanya. Jadi kayak auto hold-nya misalkan bermasalah atau apa, kita bisa refresh pada mobil ini. Terus ada stability control, remnya juga dia sudah menggunakan rem elektrik dan ada hold-nya juga kayaknya. Tuh ada autonya juga. Armrest-nya tidak terlalu besar, tapi ada bahan kulitnya. Joknya tidak ada ventilasi di bagian jok, jadi tidak bisa mengeluarkan udara sejuk. Sini dia joknya kulitnya bagus, desainnya oke. Ada panoramic sunroof yang besar di atas dan dia elektrik. Ini bisa dibuka sampai ke belakang sana. Jadi sunroofnya itu hanya sampai tengah. Ada di sini tombolnya. Besar loh, asli ini besar. Biasanya kan sunroof itu nggak terlalu gede gitu, kecil gitu. Kalau ini nggak gede, panoramiknya sampai ke belakang, gede banget gitu. Kita tutup lagi deh. Dan ini tidak harus ditekan terus. Satu kali tekan, udah dia jalan
Kan ada beberapa mobil yang harus tekan terus sampai selesai, itu ada tuh. Passenger seat belt jadi dikasih di sini. Atasnya biasanya sun visor, sisi driver dengan vanity mirror. Lampu bacanya mana? Nggak ada. Nggak ada lampu bacanya. Sini sama. Dia ada vanity mirrornya juga. Di tengah sini lampu baca, kita bisa lihat. Lampu bacanya LED dan warna putih, cakep. Tengahnya spion tengah dia sayang sekali belum auto dimming, jadi masih day night view. It's okay. Nah untuk door trim, di sini door trim dia banyak empuk ya, armrestnya empuk, pinggirannya empuk, atasnya keras, tapi sini ada tombol untuk mengunci pintu. Sini semua jendela udah auto dan ada kunci jendelanya ya. Power door lock gitu, ada window lock, ada di bawah ada speaker, door pocket dan cup holder. Di sini ada lagi headlamp leveling, ada berapa level kita lihat? Ada 3 level untuk headlampnya, bagus nih. Jadi kalau terlalu menyorot ke mata tuh nggak enak mobil tuh. Dan di sini pengaturan spion dia di sini ya, sebelah headlamp leveling. Di bawah ada tuas pembuka kap mesin dan tangki bensin. Nah untuk di bagian belakang sini memang kursinya lebih kokoh ketimbang yang depan. Yes, lebih kokoh ketimbang yang depan. Sini bisa muat 3 orang dan sudah ISOFIX juga, jadi aman. Ini jadi standar sekarang sih, ISOFIX itu jadi standar. Jadi hampir semua mobil tuh sekarang udah punya ISOFIX. Ini settingan berkendara gua dan ini lega. Kakinya lega, atasnya juga lumayan, nggak ada mentok-mentoknya. Headrestnya dikasih 3, cuman sayang di sini tidak ada armrest. Ya. Nggak ada armrest. Andaikan dikasih armrest ini enak, mungkin jadi lebih nyaman. Dan kalau duduk di tengah kita cobain. Wow. Ya memang di sini tuh masih ada gundukan, di bagian tengah tuh masih ada gundukan lumayan tinggi. Terus USB slot di bagian belakang dia cuma dikasih 1. Kalau gue bisa request minimal 2 lah. Di belakang sini kan bisa 3 orang ya. Takutnya berebut gitu doang. Sini ada kisi AC, kisi AC-nya bisa diatur atas bawah aja, sama kanan kirinya, tidak ada pengaturan yang tekan-tekan itu nggak ada. Jadi di belakang sini dia memang lebih simple. Seat back pocket buat naro koran kalau zaman dulu. Sini armrestnya dia tetap dikasih empuk-empuk, pinggirannya juga empuk-empuk, jahitannya asli. Sini jendelanya dia udah auto, speakernya sampai ke belakang, atasnya hard plastik. Oke. Ini kap mesinnya berat, jadi menandakan plat dari mobil ini tuh bahan-bahannya berkualitas karena ini berat banget, tebal. Ini dia bagian ruang mesinnya. Dia ruang mesin sudah dicat sewarna sama bodi, kap mesinnya juga sudah dicat dan ada peredamnya. Yes, ada peredamnya. Dan ini adalah sebongkah mesin, bukan sebongkah, ini 2 bongkah ya. 2 bongkah mesin. Jadi ada mesin konvensional dan ada motor listriknya di sini. Ini adalah mesin 1500 cc. 1500 cc 4 silinder, dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa mengeluarkan tenaga maksimal itu sampai 109 PS dan torsinya di 142 Nm. Itu hanya untuk mesin konvensionalnya saja. Dan untuk motor listriknya dia bisa mengeluarkan tenaga sampai 95 PS dan torsinya yang gak main-main, dia sampai 200 Nm untuk torsi motor listriknya, dan itu besar. Dan ini ruang mesinnya benar-benar padat sekali. Pas nutupnya tuh nggak cempreng, nggak prek gitu kayak mobil-mobil sebelah tuh. Padahal harganya mahal, tapi pas nutup pintu prek gitu, itu nggak banget. Dan di mobil ini nggak, ini mantep banget, memang kayak mobil-mobil kelas Eropa. Nah jadi seperti itu dulu review gue kali ini tentang makhluk ini dari MG. Ini adalah MG VS Hybrid. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.